Pernah nggak Anda berpikir bagaimana ribuan ton baja bisa bergerak melintasi samudra? Bagaimana sebuah kapal raksasa mampu berlayar berhari-hari tanpa berhenti? Jawabannya ada pada satu ilmu penting di dunia teknik kapal, yaitu termodinamika. Nah, termodinamika ini adalah ilmu tentang bagaimana panas berubah menjadi tenaga. Dan di pertemuan hari ini, kita akan masuk langsung ke jantung kapal, yaitu engine room. Di pertemuan hari ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu, pertama, memahami rute aliran energi dari bahan bakar menuju putaran propeller. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi parameter sistem dan lingkungan pada mesin kapal. Yang ketiga, nanti kita akan mengklasifikasikan jenis sistem. Apa itu sistem terbuka, tertutup, dan apa itu sistem terisolasi. Jadi kita akan membedakan antara ketiga sistem ini. Kemudian kita akan menyelesaikan salah satu kasus tekanan ya, antara tekanan yang terbaca di alat ukur gauk ya, dan bagaimana cara membacanya, mengkonversinya dengan tekanan absolut di kamar mesin. Dalam proses pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana pengaplikasian termodinamika secara praktis kepada seorang perwira jaga mesin. Jadi, bukan hanya sekedar kita akan menghafal rumus, tapi kita akan mengerti secara analogi terkait bagaimana kita memahami konsep dari materi termodinamika di pertemuan ini. Selamat datang di channel pembelajaran buat teman-teman teknik pelayaran. Di video ini kita akan belajar dasar-dasar termodinamika pelayaran dengan cara yang lebih sederhana, ditambah dengan visual sehingga kalian lebih mudah memahaminya sebagai seorang siswa atau taruna teknik dalam dunia pelayaran. Jadi pastikan tonton sampai selesai, karena setelah video ini Anda akan memahami bagaimana energi bekerja di atas kapal. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah kamar mesin kapal, di mana suasana panas, suara mesin menderu keras, dan seluruh sistem bekerja tanpa henti. Nah, disinilah termodinamika itu hidup. Secara sederhananya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara panas, energi, dan kerja mekanik. Di kapal, proses ini terjadi setiap detik. Proses pertama yaitu bahan bakar dibakar, kemudian menghasilkan panas. Nah, dari panas tersebut kemudian mendorong piston untuk memutar poros yang pada akhirnya baling-baling kapal akan berputar. Analogi sederhananya seperti bisnis yang Anda kelola. Bahan bakar itu adalah modal awal, mesin adalah tempat proses produksi atau transaksi. Putaran propeller adalah keuntungan bersih dari bisnis itu. Nah, sedangkan panas yang terbuang ke cerobong adalah kerugian yang tidak akan bisa kalian hindari. Seperti pajak juga yang wajib kalian harus bayarkan dari bisnis Anda. Dan terkadang Anda mengeluarkan biaya untuk belanja spare part yang tiba-tiba di luar dugaan. Nah, ini adalah analogi sederhana untuk menggambarkan bagaimana ilmu termodinamika itu bekerja dalam dunia pelayaran. Jadi sederhananya seperti itu. Itulah sebabnya seorang engineer kapal harus memahami bagaimana mengelola energi seefisien mungkin. Dalam termodinamika, kita tidak hanya menganalisis seluruh kerja sistem dalam kapal sekaligus. Kita hanya fokus pada bagian tertentu saja. Pertama itu adalah sistem. Nah, sistem ini misalnya udara di dalam silinder mesin. Sedangkan semua yang berada di luar sistem itu disebut lingkungan. Ini adalah pengamatan kedua bagi seorang perwira kapal. Sedangkan pengamatan ketiga adalah pemisah antara keduanya, itu disebut dengan batasan. Agar kalian lebih mudah memahaminya, saya coba analogikan jika kalian memasak mie instan di dapur kapal. Isi panci atau air dan mie di dalam panci adalah sebuah sistem. Dinding dan tutup panci adalah batasan. Dan kompor, udara dapur di sekitarnya dan termasuk Anda
adalah lingkungan. Nah, konsep sederhana ini sangat penting karena seluruh analisis mesin kapal itu dimulai dari menentukan sistemnya terlebih dahulu. Di segmen ini, kita akan mengenal 3 bentuk klasifikasi sistem di kamar mesin. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu dimulai dari sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem di mana massa ya berupa zat atau fluida dan energi yang berupa panas bisa keluar masuk bebas menembus boundary atau pembatas. Proses aliran energi masuk sebagai daya motor dan keluar itu sebagai panas dan udara bertekanan. Analoginya dalam kehidupan sehari-hari seperti pintu lobi hotel. Nah, orang ya berupa massa itu bebas keluar masuk, sedangkan hawa AC berupa energi itu bisa ikut berpindah. Contoh paling mudah di atas kapal adalah kompresor udara, bagaimana udara akan masuk dan kemudian ditekan, lalu keluar menuju botol angin, atau pompa bahan bakar dan turbocharger. Sehingga dapat kita simpulkan karakteristik dari sistem terbuka, terdapat massa yang bergerak disertai perpindahan energi secara kontinu. Maka sistem ini disebut dengan sistem terbuka. Sehingga pelajaran yang dapat kita ambil buat perwira di atas kapal yang bertugas jaga agar dapat memastikan valve hisap dan buang itu tidak bocor, agar efisiensi massa tetap terjaga. Nah, untuk klasifikasi ini, saya ingin kalian sebagai taruna atau seorang perwira di atas kapal dapat menganalisa contoh lain di kamar mesin. Bagaimana dengan klasifikasi sistem berikutnya, yaitu sistem tertutup? Karakteristik pada sistem tertutup, yaitu massa berupa zat atau fluida, tidak dapat keluar masuk alias terkunci. Tidak ada zat yang ditambah atau dibuang. Namun energi berupa panas dan kerja ini masih bisa berpindah atau menembus dinding pembatas. Seperti apa penampakan dari sistem ini? Baik, kita coba analogikan berupa contoh lainnya dalam permesinan, yaitu udara di dalam silinder saat langkah kompresi. Udara tetap berada di dalam silinder, tetapi tekanannya meningkat karena diberi energi mekanik. Kita ambil juga salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti botol minum plastik yang tertutup rapat. Di dalamnya terdapat air. Nah, air ini berupa massa, sedangkan panas matahari berupa energi bisa masuk sehingga membuat air di dalamnya itu menjadi hangat. Nah, untuk pelajaran buat kalian sebagai siswa saat menjadi seorang petugas jaga nantinya di atas kapal, harus terus memantau sistem pendingin atau cooling water agar panas tidak merusak dinding silindernya. Bagaimana dengan sistem terisolasi? Sistem terisolasi adalah sistem ideal atau sempurna. Sistem ini hanya bisa ditemukan dalam buku teks. Namun dalam kenyataannya tidak akan ada yang dapat mempertahankan kondisi ini, di mana isi berupa massa tetap dan panas berupa energi itu idealnya juga tidak keluar dan masuk. Sehingga di dunia nyata kondisi ini akan sangat sulit ditemukan. Begitupun kondisi sistem di atas kapal, karena pasti akan ada saja yang loss atau rugi-rugi. Namun, analogi dari sistem terisolasi pada sebuah termos berkualitas tinggi atau premium bahasanya ya, masih dapat diterima sebagai contoh yang sedikit mendekati karakteristik dari sistem ini. Untuk mengetahui kondisi mesin, kita menggunakan properti termodinamika. Properti ini terbagi menjadi 2, yaitu intensif dan ekstensif. Konsep ini krusial untuk interpretasi alat ukur. Gauk menunjukkan intensif, tangki ini menunjukkan ekstensif. Properti intensif memiliki karakteristik yaitu tidak tergantung jumlah zatnya. Contohnya seperti suhu atau temperatur, simbolnya itu T, dan tekanan, simbolnya P, pressure. Analogi sederhananya seperti satu mangkuk sambal super pedas. Kalian coba ambil 1 sendok
Apakah dapat merubah rasa pedasnya? Tentu tidak ya. Tingkat atau level pedasnya pasti akan tetap sama. Bagaimana dengan aplikasi di atas kapal untuk properti intensif seperti membaca suhu gas buang atau tekanan oli di satu titik. Sedangkan properti berikutnya yaitu properti ekstensif, karakteristiknya itu berubah sesuai jumlah zatnya. Contohnya itu dua hal, yaitu massa, simbolnya itu M, dan volume, simbolnya V. Analogi sederhananya juga sama, kita gunakan di satu mangkuk sambal berisi 200 gram, tentulah beda dengan satu sendok sambal dengan 20 gram yang beratnya. Artinya berat berbeda tergantung jumlahnya. Untuk contoh lain, implementasi di atas kapal yaitu menghitung total massa BBM dalam tangki harian. Satu ember oli tentu lebih berat daripada satu gelas oli. Nah, ini adalah bagian yang sering membingungkan banyak calon perwira teknik di atas kapal. Perbedaan antara tekanan gauk dan tekanan absolut. Bayangkan pressure gauk pompa lube oil menunjukkan angka 4 bar. Tetapi manual book menyebutkan tekanan operasionalnya adalah 5 bar absolut. Nah, pertanyaannya, apakah pompa itu rusak? Belum tentu. Karena pressure gauk yang kita lihat sebenarnya tidak menghitung tekanan atmosfer. Sedangkan tekanan absolut menghitung dari nol mutlak. Baik, kita coba sedikit berhitung. Menggunakan rumus P absolut sama dengan P gauk ditambah P atmosfer. Jika tekanan gauk tadi 4 bar dan tekanan atmosfer itu sekitar 1,013 bar, maka tekanan absolutnya sekitar 5 bar. Karena tadi berdasarkan rumus P gauk ditambah P atmosfer. Artinya tentu pompa kalian masih normal. Dan inilah mengapa memahami konsep dasar termodinamika sangatlah penting bagi engineer di atas kapal. Karena kesalahan membaca tekanan bisa menyebabkan keputusan operasional yang salah. Di atas kapal, termodinamika digunakan hampir di semua sistem. Mulai dari mesin induk, boiler, kompresor, pendingin, purifier, hingga sistem pendinginan. Tanpa pemahaman termodinamika, akan sulit memahami bagaimana energi bekerja di atas kapal. Dan tanpa pengelolaan energi yang baik, efisiensi kapal akan pasti menurun. Bahan bakar boros, mesin cepat rusak, dan biaya operasionalnya itu tentu akan meningkat. Dalam file materi, saya sudah sertakan infografis standar satuan internasional dan satuan imperial atau satuan lawas, yang umumnya sebagian engineer atau perwira di atas kapal masih menggunakannya. Dan di dalam infografis juga terdapat tabel konversi energi yang sering dihadapi oleh perwira teknik di atas kapal, serta beberapa informasi penting lainnya tersaji dalam infografis tersebut. Semoga materi yang saya bagikan hari ini bermanfaat buat kalian yang ingin mendapatkan file PDF-nya. Saya sudah sertakan di linknya di deskripsi, tinggal kalian mendownloadnya. Termodinamika bukan sekedar rumus. Ia adalah bahasa energi, bahasa yang menjelaskan bagaimana kapal bisa hidup, bergerak, dan beroperasi di tengah samudra. Dan bagi seorang engineer kapal, memahami termodinamika berarti memahami jantung dari seluruh sistem permesinan kapal. Kalau video ini membantu Anda memahami dasar termodinamika pelayaran, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di video berikutnya, kita akan membahas hukum pertama termodinamika, perpindahan panas, dan siklus kerja mesin diesel kapal. Sampai jumpa di engine room berikutnya.